Nah, terus kenapa Pak Mus kok sampai Pak Mus diganggu di sana? Atau semua penyewa diganggu katanya beliau yang paham? Ya mungkin karena tempatnya itu dulu mungkin ya kita kan nggak ngerti. Katanya dulu memang ada syarat-syarat yang sifatnya orang dulu kan suka ngasih tumbal ya. Kayak gitu. Tumbal dalam arti bukan tumbal manusia, bukan ya tumbal-tumbal yang mungkin bisa mendatangkan makhluk seperti itu. Orang ini harus keluar dari sini, ini tempat saya. Kalau kamu nggak keluar, kamu harus kasih makan saya. Dan memang di situ memang perjanjiannya darah memang, makanya ya darah itu. Setelah beberapa waktu setelah pembersihan itu bagus, sudah normal. Cuma di waktu berikutnya sudah mulai kembali lagi seperti awal. Akhirnya kita kan cari orang lagi. Nah, orang yang berikutnya ini akhirnya menyarankan untuk pindah karena kalau terus bertahan akhirnya juga nggak baik ya gitu. Oke, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Di episode kali ini merupakan episode yang spesial ya, karena ini nggak seperti episode-episode Sisi Gelap Kuliner lainnya. Tapi sebelum itu, gue dan tim mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu support dan selalu nonton channel ANTS Plus Sisi Gelap Kuliner. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Sisi Gelap Kuliner ANTS Plus, semoga video ini cocok dan bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja ke ceritanya. Oke, di episode kali ini agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena kalau biasanya di episode sebelumnya kita datang ke tempat makan, lalu kita ceritakan apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kita suasana-suasana yang kita lihat. Dan itu sudah biasa ya, itu sering kita ceritakan. Tapi kali ini, di episode kali ini kita datangkan narasumber yang dia sejatinya seorang pelaku usaha atau UMKM kuliner. Dan dia memiliki gangguan atau dia pernah mengalami gangguan mistis ataupun beberapa hal dalam bisnis kulinernya. Oke, langsung kita sapa dulu. Yang pertama, Mas Mustafirin. Mas Mustafirin. Panggilannya Pak Mus gitu aja. Pak Mus. Ya. Oke, Pak Mus. Sebagai pelaku usaha ya dulu ya, pelaku UMKM kuliner lah ya. Kuliner. Terus kita juga sapa Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo. Tempat duduknya agak jauh sedikit ya Mas ya, supaya Pak Musnya ceritanya nanti lebih enak ya kan. Terus nanti di sini tugasnya kita berdua Mas Reza, sekarang kita nggak banyak tanya, kita mendengarkan. Karena ini ceritanya dari ceritanya Pak Mus, jadi Pak Mus di sini adalah bintangnya. Tapi nanti di tengah-tengah mungkin ceritanya Pak Mus, saya akan ada ajukan pertanyaan untuk mengenai kejelasan ceritanya Pak Mus supaya teman-teman bisa lebih ngerti. Nanti penilaian terhadap ceritanya Pak Mus akan dilakukan oleh Mas Reza. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita berdua sekarang menjadi pendengar yang baik Mas Reza. Oke, kembali lagi ke Pak Mus. Pak Mus, betul saya dapat info, sekali lagi saya konfirmasi dulu pernah berusaha kuliner. Pernah bidang kuliner. Di bidang kuliner ya? Itu kalau boleh tahu tahun berapa? Kurang lebih tahun 2019 lah. 2019 itu berupa apa? Rumah makan atau kafe? Itu ada sebenarnya ke warung kopinya ya, tapi ada tambahan-tambahan makanan ada. Oke, berarti kita ngomong warkop lah ya, warung kopi dan makanan berat ringan ada ya. Oke, mungkin bisa kita mulai ceritanya itu dari awal buka, terus kok tiba-tiba ada cerita ada gangguan mistis itu gimana? Mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, awal mula kita memilih apa itu namanya bidang kuliner atau kopi. Ya memang dari awal saya suka ngopi gitu ya. Akhirnya keinginan ke situ, apalagi berpikir bagaimana kalau kita usaha di bidang kuliner. Akhirnya dengan cita-cita berusaha mengumpulkan modal, akhirnya kita mulai membuka usaha kopi. Kurang lebih di tahun 2019-an. Oh, berarti sebelum COVID? Ya, sebelum COVID itu. Oh, 2019 berarti harusnya kondisi masih stabil ya? Masih stabil, masih bagus-bagusnya. Terus itu berjalan berapa lama? Waktu itu ya
bagus saja. Awal-awal banyak juga pengunjung ya. Oke, Jadi, sebulan 2 bulan awal lah ya. Iya. Terus gangguan mulai kerasa waktu kapan? Itu awal-awal kita juga nggak ngerasa, tapi kok banyak pelanggan yang nggak tahu, dikira kita tutup atau mungkin liburan kemana, itu banyak yang tanya. Padahal kita buka tiap hari, ya seperti jam-jam biasa kayak gitu. Akhirnya awalnya kita juga nggak pernah berpikir yang aneh-aneh lah, tapi lama-kelamaan kok jadi ada yang aneh gitu. Di samping itu juga kita di tempat waktu itu ya alhamdulillah kita sudah ada yang bantu ya, istilahnya ada karyawan beberapa orang gitu. Jadi mereka juga nggak apa ya, ada keributan kok suka keribut kayak gitu. Akhirnya kita mencari-cari tahu ke rumah orang-orang yang paham tentang itu. Akhirnya kita ada ada pemikiran dikasih tahu bahwa ada sesuatu yang non maksudnya yang nggak bisa di logika lah. Oke, seperti itu. Saya stop dulu. Ini saya bedah satu-satu supaya kan tadi kan ceritanya dari Pak Mus. Saya ada beberapa yang mau saya tanyakan. Jadi kita cerita sambil tanya gitu ya. Oke. Tadi kan Pak Mus bilang tahun 2019 buka warung. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Terus warung itu berjalan normal berapa lama? Kurang lebih sebulan 2 bulan? 3 bulan ke atas lah, 4 bulanan lah seperti itu. 3-4 bulan masih normal. Lebih bagus, bahkan omset naik. Nah, terus mulai kerasa kalau ada gangguan itu di bulan bulan menjelang bulan kelima lah. Menjelang bulan kelima itu dirasakan oleh siapa? Pak Mus, karyawan atau? Ya awalnya sih ada karyawan gini-gini, tapi saya anggap itu bukan apa-apa gitu. Kalau boleh tahu karyawannya bilang apa, Pak? Kok kayaknya ada ada hawa-hawa yang kurang enak, maksudnya mereka ke belakang kadang-kadang ada yang mengikuti atau mengintai kayak gitu loh. Oke, gitu. Maksudnya ke dapur gitu. Oke, itu di bulan kelima. Bulan kelima. Terus pada saat karyawan ini sudah tanya ke Pak Mus, tadi kan seperti ceritanya Pak Mus. Karyawan juga ada yang tidur di situ. Oke, jadi karyawannya kan sudah lapor ke Pak Mus nih. Terus tanggapan apa yang dilakukan Pak Mus waktu itu? Ya, saya anggap biasa aja, mungkin mereka halusinasi atau gimana kan. Kita kan logika aja dulu. Logika ya berarti ya. Itu berjalan sampai bulan ke-6. Bukan, sampai kok pengunjung itu kok mulai berkurang. Itu masih tetap di bulan kelima berarti? Iya, di bulan-bulan kelima itu. Oh. Jadi beberapa minggu gitu, ya jadi pikiran juga memang berkurang, omset atau pengunjung berkurang. Kalau kita ngomong mereka nggak balik, kan mereka sudah jadi pelanggan kan. Nah, jadi katanya juga sering tutup atau kejablasan apa itu namanya? Kebablasan kayak gitu. Oh, berarti pelanggan padahal borbalnya juga besar itu. Ya, tadi kan saya tadi lihat fotonya ya. Mungkin teman-teman kan belum lihat. Jadi tempatnya Pak Mus ini bukan tempat kecil loh. Itu ruko besar. Dua ruko dan pasti nggak mungkin nggak kelihatan. Iya, jelas. Dan bahkan penerangannya juga bagus. Penerangannya bagus ya. Nah, tadi dari ceritanya Pak Mus pengunjungnya yang sudah sering ke sana kan sudah 4 bulan buka, berarti masih ada pengunjung tetap ya. Iya, bilangnya tutup atau kebablasan. Seperti itu Pak Mus dengarnya pengunjung bilang gitu tuh dari karyawan atau dari pengunjung waktu pengunjung ketemu saya aja gitu. Jadi mereka waktu berapa kali ke situ nggak ketemu, akhirnya suatu saat ketemu jadi cerita kok sering tutup sekarang kayak gitu, ada apa gitu. Selain itu apa ada lagi Pak Mus cerita dari karyawan atau pengunjung selain tadi tutup atau apa? Kalau dari pengunjung mungkin ya seperti itu, tapi dari karyawan itu yang merasakan imbas sesuatu yang sifatnya mistik itu. Selain penampakan, apalagi yang dialami oleh karyawan? Misalnya ada barang yang tadi ada menjadi hilang, naruhnya di mana kayak gitu loh. Jadi seperti itu. Kayak uang gitu, uang hilang. Kayak ini sudah kita beli ya, bahan. Tahu-tahu sudah nggak ada di tempat gitu. Jadi bukan kalau kita selidiki apakah diambil karyawan, kayaknya enggak gitu. Oke, berarti barang hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya atau pindah tempat gitu. Oke, itu bulan kelima. Terus ya di yang paling di bulan kelima itu. Terus pada saat Pak Mus sudah dengar cerita-cerita itu, apa yang di dalam benak Pak Mus waktu itu? Ya, saya kan harus mencari orang yang paham tentang itu. Akhirnya tanya-tanya ke orang-orang pintar lah istilahnya. Akhirnya juga mereka menyatakan seperti itu. Nah, pernyataan apa? Waktu itu usaha seperti apa Pak Mus yang dilakukan? Kalau boleh cerita sedikit. Ya, kita bertamu ke orang-orang atau guru lah. Nanti akhirnya mereka datang, dilihat. Nah, seperti itu. Akhirnya diberi sesuatu doa-doa kayak gitu. Nah, katanya apa yang terjadi? Itu gangguan dari luar atau gimana? Ternyata kalau menurut mereka ya, yang ahli itu
memang tempatnya itu apa? Memang tempatnya memang bermasalah di bidang itu. Kenapa? Setelah saya tanya, kan itu nyewa. Jadi orang-orang dulu yang pernah nyewa sama kejadiannya. Jadi memang nggak hoki karena seperti itu, sering kejadian seperti itu. Jadi saya mungkin orang yang keberapa untuk nyewa tempat itu. Nah, kalau boleh tahu ini saya beda lagi nih Pak Mus ya. Jadi supaya lebih detail, kalau Pak Mus tahu dulu sebelum Pak Mus ada yang jualan apa Pak? Itu jualan sembako itu. Jualan sembako ya. Waktu itu dengar ceritanya pada saat dia jualan sembako penyewa sebelumnya, Pak Mus dengar apa yang terjadi? Kalau secara detailnya saya kurang paham. Tapi mereka rame hilang, setelah itu sudah gak diteruskan. Oh, jadi awalnya rame, terus sepi, setelah itu nggak diteruskan, katanya nggak mutar lah modalnya atau gimana gitu. Oke, berarti kurang lebih ceritanya bersama seperti Pak Mus. Nah, tapi gini Pak Mus, pada saat itu kan Pak Mus bingung kondisinya seperti ini. Terus Pak Mus cari orang yang paham. Yang paham. Apa yang membuat Pak Mus langsung percaya dengan orang itu? Karena satu ya, dari keterangan karyawan, dari mungkin pengunjung yang tadinya kita punya billboard besar, penerangan juga bagus, tapi kenapa seperti itu? Berarti kan non teknis ya gitu. Akhirnya kita cari seperti itu. Mereka ketika datang yang ahlinya, mereka juga merasakan ada sesuatu yang memang lain kayak gitu. Oke, sesuatu yang lain itu apa Pak? Ya, misalnya kayak makhluk-makhluk di luar diri kita ya, dimensi lain lah. Nah, kalau boleh tahu bentuknya, supaya teman-teman ini. Kalau yang pernah karyawan ya itu kayak perempuan. Jadi perempuan berambut panjang, yang wajahnya dingin kayak gitu, cuma mereka jalan sekilas saja. Sorry, kayak kuntilanak. Mungkin seperti itu, tapi enggak kayak yang di film-film enggak. Cuma ini lebih menyeramkan. Cuma jalan set. Iya gitu aja. Terbang gitu paling. Iya, ke jalan kayak gitu. Enggak terbang kayak enggak melangkah gitu, enggak napak gitu loh. Enggak napak kakinya di tanah. Cuma gitu geser. Itu dari karyawan. Selain itu, kita ngomong dari karyawan lagi, ada yang dilihat sosok apa? Ya, cuma suara gaduh-gaduh, tapi dites nggak ada, dicari nggak ada. Oke, berarti. Ini juga yang membuat karyawan nggak betah, akhirnya resign, cuma kita ganti kok sama kayak gitu. Oh, berarti selain diganggu perempuan itu ada suara gaduh? Iya, suara-suara gaduh, mungkin juga ada bau wangi. Nah, kita itu kan 2 lantai itu. Oh. Yang lantai atas itu untuk karyawan tidur, bertempat tinggal, yang bawah untuk usaha. Yang belakang ada dapurnya gitu. Itu yang menyebabkan karyawan banyak resign. Mungkin salah satunya seperti itu. Oke. Dan efeknya kadang-kadang karyawan juga ada sering pertengkaran itu di bulan kelima. Yang awalnya memang nggak ada. Jadi kalau kita ngomong dari awal tempat itu di awal nggak ada memang. Tapi muncul di bulan-bulan kelima kayak gitu. Kurang lebih bulan kelima lah, bulan ke-4, 5 ya. Oke. Tak ulang lagi, berarti pada saat tadi Pak Mus datangkan orang yang mengerti, kan orang itu datang bilang ada gangguan mistis. Iya. Apakah yang dilihat karyawan dan orang pintar itu sama? Iya, sosok itu atau orang pintar ini lihat sosok lain? Kurang lebih sama, tapi nggak detail persis, enggak. Memang kan makhluk halus juga berbeda-beda. Oke, kalau yang dilihat sama orang yang paham waktu itu, yang Pak Mus datangkan itu apa sosoknya? Kalau mereka katanya juga ada makhluk yang agak besar gitu. Entah hitam agak besar, tapi punya gigi taring yang mengerikan lah. Oke. Nah, terus kenapa Pak Mus kok sampai Pak Mus diganggu di sana? Atau semua penyewa diganggu katanya beliau yang paham? Ya mungkin karena tempatnya itu dulu, mungkin ya kita kan nggak ngerti. Katanya dulu memang ada syarat-syarat yang sifatnya orang dulu kan suka ngasih tumbal ya. Kayak gitu. Tumbal dalam arti bukan tumbal manusia, bukan ya tumbal-tumbal yang mungkin bisa mendatangkan makhluk seperti itu. Oke, berarti katanya yang ngerti itu katanya dulu mungkin pada saat pembangunan atau pada saat apapun itu syaratnya kurang. Mungkin seperti itu. Atau mereka punya syarat yang akhirnya bisa mengganggu itu sendiri, bumerang ya menjadi. Oke. Terus pada saat itu Pak Mus disuruh ngapain? Kalau Pak Mus ingat waktu itu? Kita diajak ritual lah istilahnya. Kita pembersihan istilahnya. Kita menyiapkan apa yang dibutuhkan. Ya setelah itu ya kita lakukan karena kita juga kepingin kita bisa pulih ya. Oke, waktu itu prosesnya berapa lama Pak Mus dari gangguan itu, proses pembersihannya itu berapa lama? Kalau pembersihan sebenarnya cuma semalam sih, setelah semua persiapan kita lakukan itu. Semalamnya kita itu kayak ritual buat
sandingan ya istilahnya. Sandingan setelah itu dibersihkan, entah seperti apalah yang bersihkan itu. Oke. Setelah 1 malam nih ritual dan sebagainya, terus apakah ada yang terjadi Pak Mus setelah pembersihan itu? Kondisinya lebih baik atau gimana? Kalau hari-hari berikutnya beberapa minggu alhamdulillah sudah mulai membaik. Tapi di bulan-bulan berikutnya sama. Kita mungkin bertahannya usaha itu nggak ada 1 tahun. Setelah itu ya kita karena apa? Seperti itu sering akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya nggak memperpanjang gitu. Oke, berarti setelah dibersihkan kembali lagi. Bagus, ada bagus beberapa hari. Setelah itu kembali lagi. Oh, jadi ritmenya seperti itu ya? Iya, ritmenya itu. Mungkin dulu waktu awal kita apa itu namanya memulai usaha kan ya berdoa dulu, mungkin juga itu juga berpengaruh ya. Bulan-bulan pertama, kedua, ketiga atau keempat lancar. Nah, bulan berikutnya mulai ada apa seperti itu. Oke, nah Pak Mus tadi mungkin saya belum bercerita penampilan orang yang Pak Mus datangkan. Yang ngerti itu sosoknya seperti apa? Ya seperti pada umumnya paranormal ya. Gimana? Coba dia dari mana? Cuma dari mananya aja? Ya. Sama modelannya? Ya lokal-lokal aja, mungkin dari kota kita saja, kota Malang lah. Dari kota Malang ya, gitu kota lah Malang ya. Tapi aja. tampilannya ya kayak dukun hitam-hitam gitu atau sorban putih, sorban? Bukan ya, kita kayak budayawan ya gitu. Oh. Ya pakai kejawen atau gimana. Jadi dia pakai belangkon? Iya seperti itulah. Tapi dia memang paham ya? Iya memang dia spesialisnya di situ. Spesialis di sana. Terus saran dari dia setelah pembersihan, kan tadi kan sudah pembersihan nih. Dia masih ada saran kan ke Pak Mus? Kita disuruh melakukan atau memberikan sandingan-sandingan kayak misalnya berdamailah sama dia kayak gitu. Maksudnya agar mereka nggak mengganggu lagi. Jadi kita disuruh membuat tempat yang khusus agar dia nggak mengganggu kayak gitu. Oke. Tapi apakah ada saran yang dimana harus cari tempat lain aja, jangan di sini, ini kayak nggak bisa diusir gitu? Sebenarnya itu kalau dari dia enggak, tapi yang dari yang lain ada. Maksudnya kita kan nggak ke 1 orang. Setelah itu kok nggak maksimal, kita cari lagi. Tapi pada akhirnya ya memang kalau bisa pindah, disarankan seperti itu. Oke. Sekarang ke Mas Reza. Mas Reza, jangan capek nunggu orang cerita. Mas Reza sudah ngantuk-ngantuk. Tadi itu saya sebenarnya harusnya nggak banyak tanya, tapi kan kalau tadi Pak Mus kan mintanya diarahkan ya, saya cerita. Oke, Mas Reza mungkin tadi saya kasih waktu untuk nge-trace. Nge-trace itu kalau teman-teman nggak tahu itu apa? Kembali ke masa lalu, ke masa lampau. Gimana Mas Reza? Kalau saya lihat memang dari ceritanya Pak Mus ini memang benar seperti itu. Jadi memang ada zaman dahulu itu ada. Kalau di tempat saya itu namanya santet. Santet itu bukan yang kiriman itu bukan, tapi santet itu sebuah tumbal atau sebuah ritual untuk menjaga tanah tertentu. Jadi gitu. Sebentar, saya kurang paham gimana maksudnya Mas. Jadi di zaman dulu itu Mas, itu ada sebuah keilmuan kalau di daerah saya itu namanya santet. Santet untuk menjaga tanah. Jadi tumbal suatu ritual ya. Jadi tumbal itu dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun. Oke, seperti sebelum bangun ya. Ya, sebelum bangun. Biasanya di tanah-tanah di kayak perkebunan gitu pasti ada. Nah, itu biasanya makhluk-makhluk seperti itu diundang untuk menjaga. Dan dikasih sesajen lah setiap bulan, setiap tahun. Tetapi kadangkala karena itu sudah pemiliknya yang tadi yang merawat sudah mati, ini kan anak cucunya nggak tahu. Akhirnya siapapun yang ada di situ kena makan. Jadi bisa orangnya itu bisa hilang nyawanya, bisa usahanya hancur dan sebagainya macam. Mungkin dari usahanya Pak Mus nanti kalau memang masih tetap di situ ya ada tumbal, ada yang harus mungkin karyawannya mati atau pengunjung tiba-tiba kejadian di situ seperti itu. Karena ini penunggu ini sudah lama tidak dikasih makan atau kasih perjanjian, karena itu perjanjian itu. Oke.
berarti tak ulang lagi, singkatnya adalah ini adalah tanah wingit yang kayak dibeli pelindung lah ini. Iya. Kasih santet. Iya. Oke. Cuma yang saya perlu garis bawahi di sini, Mas Reza, benar nggak sih sosok penunggu atau sosok yang mengganggu itu loh? Cewek itu benar atau Mas Reza lihatnya lain? Dan cewek ini siapa sih gitu loh? Ya gini, kalau saya lihat ya, nah itu sendiri itu gini, itu tergantung dari apa yang dilihat oleh karyawannya. Jadi tergantung apa yang ditakuti oleh karyawan. Ketika karyawan itu takut dengan sosok kuntilanak, maka dia akan menjelma jadi kuntilanak. Tapi memang benar yang dikatakan Pak Mus tadi, yang memang ada di situ itu tinggi besar. Jadi seperti sosok apa ya, genderuwo gitu, memang bertaring dia. Tapi di situ memang nggak satu, Mas. Dia punya apa, beberapa yang memang di situ. Salah satunya perempuan memang. Tapi yang terkuat itu. Yang terkuat yang kayak sosok genderuwo itu. Itu maksudnya kalau Mas Reza track santet ini atau ilmu yang dipakai ini loh, berasal dari ilmu mana sih, Mas? Dan apakah bisa, kalau ada penyewa baru gitu, apakah bisa di apa ya, di netral atau dibantu hilangkan gitu? Bukan di netral atau dibantu hilangkan, ya diputus perjanjiannya. Jadi kalau dihilangkan nggak bisa, harus diputus perjanjiannya. Nah, seperti itu. Perjanjiannya dulu seperti apa? Kamu jaga di sini, kamu saya kasih upah, itu yang diputus. Jadi gitu. Oke. Tapi sebelum Pak Mus, kan Pak Mus kan penyewa, anggapannya penyewa baru lah, saya tahu. Penyewa-penyewa sebelumnya, apakah pernah ada penyewa yang sudah makan tumbal? Ada. Mungkin dia nyewa terus karyawannya mati. Ada. Kalau Mas Reza lihat sudah banyak? Enggak banyak, tapi ada. Jadi karyawannya memang benar-benar diambil ya? Iya, memang diambil. Dan gini, memang, nah ini saya juga cerita. Di satu daerah, di daerah saya sama Pak Mus itu memang ada tanah yang seperti itu. Dan sampai sekarang itu memang diyakini orang seperti itu, orang situ itu memang wingit gitu loh. Jangankan orang, sapi aja nyerempet apa masuk ke situ mati. Jangankan orang, sapi aja nyerempet gitu. Sapi makan rumput gitu di sana mati gitu. Gak sampai makan rumput, Mas, nyerempet rumputnya mati. Ada, memang ada itu di daerah saya sama daerahnya Pak Mus ini ada. Kan kita kebetulan satu daerah itu. Ya. Oh, berarti ada ya tanah seperti itu? Ada, namanya kan ada yang namanya tali wangke, ada santet, ada apa untuk memagari tanah. Tapi dilihat nanti, kadang yang dipasang itu kenapa kok gak bisa dinetralkan? Karena yang dipasang itu dengan tumbal-tumbal khusus, bahkan dari kepala-kepala manusia yang mati di hari khusus itu, kuburannya digali lagi, dimasukkan ke situ untuk jaga itu tadi. Makanya seperti itu, efeknya luar biasa akhirnya. Tapi maksud saya gini, apakah pengalaman dari Pak Mus ini kesengajaan dari pemilik atau gimana? Unsur kesengajaan supaya penyewanya keluar semua, dia cuma ambil uangnya gitu loh, atau gimana sih? Biasanya itu kalau itu zaman dulunya. Terus itu yang bangun nggak tahu, gitu loh. Oke. Yang bangun nggak tahu, akhirnya tanah itu dijual murah gitu. Biasanya seperti itu. Yang saya lihat itu seperti. Jadi ada unsur kesengajaan atau tidak kalau Mas Reza lihat di sini? Kalau di situ intinya tanah itu nggak bisa dibangun oleh pemilik aslinya, makanya dijual murah. Oh, tapi kalau kita ngomong untuk kasusnya Pak Mus saja, ya. Akankah tanah yang tadi Pak Mus permasalahkan yang tempat dia jualan, ya, beliau jualan itu akan tetap seperti itu kalau Mas Reza lihat ke depan? Tidak, ada masanya itu hilang. Oke, berarti nggak selamanya. Nggak selamanya. Ada tempo tertentu. Ada tempo tertentu, entah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun itu perjanjiannya ada. Berarti sekali lagi sosoknya tinggi besar ya kayak genderuwo. Iya. Pada saat kita bahas gini, hal-hal seperti itu apakah ada yang datang sih? Atau sekarang saat ini? Kalau saya merasakan ada yang datang, ada.
saat ini. Ya, ada. Posisinya di mana Mas Reza kalau yang datang? Kalau posisinya sih di depan situ Mas, depan situ ada yang datang gitu. Itu dari yang anunya ruko atau gimana? Ya, yang mungkin yang dari yang diceritakan Pak Mus tadi seperti orang tinggi besar gitu. Itu datang dari mungkin dari awal Pak Mus cerita itu energi atau vibrasinya Pak Mus kan menceritakan tempat itu, jadi dia datang. Tapi sosoknya termasuk sakti gitu ya, yang menjaga. Ya intinya ya termasuk istilahnya jin yang mempunyai anak buah gitu loh, jin yang mempunyai kesaktian gitu dan bisa berubah-ubah gitu loh. Oke, kalau Mas Reza Trace itu kan tadi dari segi ruko dan sebagai isinya. Iya. Ya. Kalau Mas Reza Trace yang dipanggil sama Pak Mus sekarang, Mas Reza tahu nggak orang ini sebenarnya siapa sih? Ilmunya dia dari mana? Yang Pak Mus panggil tadi lo untuk atau dia itu kan ada tuh Pak Mus yang nipu lah, soal tahu. Nah ini kan Pak Mus sebagai pelaku usaha kan juga perlu tahu dari pandangan Mas Reza gimana ciri-cirinya. Kalau dari pandangan saya ya yang model orangnya gimana sih Mas Reza? Model orangnya ya istilahnya ya biasa seperti orang-orang Kejawen gitu, pakai belangkon seperti saya. Tapi di situ memang ada yang memang tidak bisa memutus itu, makanya dia tahu kalau perjanjian. Kalau orang Kejawen itu kan biasanya kan tertutup ya, nggak gamblang. Jadi terus mending sampean pindah aja gitu. Karena apa? Di situ memang nantinya nggak baik. Ada yang memang ya nun sewu, kita netralkan dulu aja usaha. Sebenarnya mungkin di situ ketika usaha mungkin nggak efektif, tapi dicoba dulu. Ada yang seperti itu yang saya tanggapi dari kasusnya Pak Mus. Tapi memang orangnya memang bisa ya, bukan penipu lah ya, bukan penipu karena di situ tetapi memang di situ ada sebuah perjanjian gitu loh. Ada sebuah perjanjian di mana perjanjian itu tidak bisa diputus waktu itu. Oke. Itu loh. Oke. Lanjut ke Pak Mus. Pak Mus, tadi sampai sudah panggil orang dan sebagainya, sudah berjalan. Terus, nah, pada saat cerita setelah sudah pembersihan terus berjalan, kok tiba-tiba memutuskan keluar, itu kenapa? Kan tadi sudah dibilang ya, setelah beberapa waktu setelah pembersihan itu bagus, sudah normal. Cuma di waktu berikutnya sudah mulai kembali lagi seperti awal. Akhirnya kita kan cari orang lagi. Nah, orang yang berikutnya ini akhirnya menyarankan untuk pindah karena kalau terus bertahan akhirnya juga nggak baik ya gitu. Oke. Dan memang kondisi saat itu juga sudah kalau kita ngot-ngotkan juga sudah nggak kuat, iya sudah. Oke. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Pak Mus sudah memutuskan untuk cabut dari? Ya hampir tahun 2020 mau COVID itu sudah sudah mau COVID ya? Iya sudah mau COVID. Tapi, maksudnya sudah kabar-kabar COVID itu sudah mulai lockdown ya namanya dulu ya. Lockdown. Masih lockdown. Tapi pada saat Pak Mus bertekad untuk saya selesai aja, itu orang yang pertama yang membersihkan itu tahu nggak? Pak Mus ceritanya nggak? Udah nggak tahu, sudah nggak diceritain. Sudah nggak komunikasi ya. Tapi setelah Pak Mus pergi dari ruko itu, masih ada gangguan nggak yang dialami oleh anak buah atau Pak Mus sendiri? Pernah mimpi-mimpi apa gitu selama? Kita sudah nggak kontak-kontakan sama yang anak buah atau yang lainnya sudah. Tapi kalau dari Pak Mus sendiri, kayak mengalami mimpi-mimpi gitu nggak? Kayak pada saat mengelola itu atau setelah keluar? Kalau gangguan itu ya ada, dari mimpi juga ada, atau sesuatu yang maksudnya gangguan yang non teknis ya. Tapi itu akhirnya saya abaikan aja karena kita juga sudah tidak di dunia kuliner lagi. Tapi mimpi seperti apa sih Pak Mus? Kalau boleh cerita sedikit lah. Kalau mimpi yang waktu itu ya dikejar-kejar kayak makhluk besar, kayak kita itu ada di ruang tempat yang semuanya itu besar-besar kayak daun besar, kita tuh kerdil kayak gitu loh. Oke. Tapi pencahayaannya nggak pencahayaan matahari terang, tapi nggak kayak nggak ada matahari tapi terang. Jadi semua bentuknya besar-besar, kita kerdil kayak peri kecil-kecil gitu. Itu kejadiannya mimpinya waktu lagi mengelola atau sudah memutuskan sampai mau keluar? Iya, waktu mau kita sudah nggak meneruskan. Oh, jadi waktu-waktu mau nggak meneruskan orang mimpi? Iya, maksudnya sudah ada gangguan ke situ.
tiba-tiba mimpi gitu. Dan bukan itu tiba-tiba terus. sudah mulai ada gangguan ke kitanya lah istilahnya. Ya. Bukan ke usahanya, sudah menjelang ke kitanya. Kalau paling ekstrim, Pak Mus, gangguan yang seperti apa? Selain mimpi, apa ada lagi yang mungkin Ya, kayak? mungkin tiba-tiba kita sakit tanpa sebab kayak gitu. Oh pernah, Pak Mus? Ya ada gitu, kita nggak bisa jalan langsung. Itu kalau boleh tahu ceritanya gimana? Singkat aja, Pak Mus. Ya. Kok bisa-bisa tiba-tiba nggak bisa jalan? Ya nggak tahu ya, pokoknya tiba-tiba kita bangun sudah kaki nggak bisa dibuat jalan. Tapi cuma nanti kalau kita pakai apa ya, entah itu doa ya atau apapun kita bawa, itu sembuhnya langsung seketika. Kalau misalnya itu penyakit sing sifatnya fisik kan berangsur-angsur biasanya. Itu kalau sudah kita ke tempat orang yang biasa terapi, misalnya guru kita langsung selesai. Oh berarti pada saat mau menyelesaikan usaha ini ada gangguan dan semakin intens. Ya karena intens itulah kita memang bukan kita mau berhenti ada gangguan, karena ada gangguan itu semakin ke situ kita akhirnya lebih baik dilepas. Oke. Kalau dari Mas Reza, kenapa kok sampai gangguannya sampai di mimpi, Pak Mus di mimpi terus nggak bisa jalan? Nyata. Kenapa Mas Reza lihat? Kan tadi sudah tak bahas ya kok. Nanti kalau memang itu diteruskan sampai akan merenggut nyawa. Makanya saya lihat itu mungkin pegawainya itu depresi. Ada di situ itu depresi, sering bertengkar sendiri, ada masalah kecil hati besar seperti itu. Gitu. Jadi gak karu-karuan, rancu gitu. Terus yang Pakmu sendiri sebagai ownernya itu di rumah itu dibikin pikirannya gak karu-karuan, kerjaannya gak karu-karuan, visinya gak karu, seperti itu dibikin seperti itu. Tapi pernah gini nggak Mas? Kalau Mas Reza lihat, terus mungkin Pak Mus ada yang kelupaan cerita, pernah ada satu kejadian yang menimpa karyawannya yang mungkin parah atau enggak? Kalau iya pernah ada. apa waktu itu? Kalau Mas Reza track? Tak lihat itu, tapi ini Pak Mus gak ada ya. Itu ada yang langsung di tempat itu apa istilahnya semaput lah istilahnya, gak sadarkan diri. Nah, kenapa? Ya itu tadi tekanan dari situ yang luar biasa itu tadi, tekanan yang luar biasa itu, depresi yang luar biasa itu. Jadi tiba-tiba dia semaput gitu. Ya. Itu makanya dia mungkin gak diperbolehkan untuk orang tuanya untuk tinggal di situ, akhirnya satu keluar gitu. Kerasukan pernah Mas Reza? Nggak kerasukan, nggak pernah. Kerasukan nggak pernah. Tak lihat itu fisiknya yang ditekan. Kalau kerasukan kan beda lagi. Itu kontennya kan dia bukan kerasukan, itu konteksnya eksistensi yang ditunjukkan. Kalau ini orang ini harus keluar dari sini. Ini tempat saya. Kalau kamu nggak keluar, kamu harus kasih makan saya. Dan memang di situ memang perjanjiannya darah memang. Makanya ya darah. Jadi kalau semisalkan, tadi kan saya belum bahas, kalau semisalkan mau terus atau mau bisa pakai ruko itu, yang harus dibayarkan apa Mas Reza? Ya harus tahu perjanjiannya apa dulu. Kalau ini Mas Reza nggak bisa lihat ya? Atau Mas Reza bisa ngetris kurang lebihnya kayak gimana? Mas Reza Ya tadi kan sudah saya ngomong, perjanjiannya kan darah. Darah itu berarti nanti yang harus dikasihkan adalah ada nyawa. Ada nyawa. Manusia berarti. Iya, manusia. Baru nggak akan dibutuhkan. Iya, nanti kan itu tuh kan tiap tahun ngasihnya. Nah, kalau nggak salah ilmunya di Malang ini terkenal dengan tali wangke. Ilmu tali wangke. Jadi itu banyak tanah-tanah kuno yang mungkin seperti itu banyak. Orang itu kena di sana mati itu banyak di daerah saya itu banyak sekali. Kan ada beberapa, saya ada kenal beberapa pengusaha, pelaku usaha lah, yang malah cari tanah wingin untuk berusaha, tapi nggak semua kuliner ya. Tapi malah rame. Mungkin kan itu videografer saya juga kenal. Kenapa Mas Reza kok bisa? Karena di situ ada salah satu di situ ada satu ilmu Mas. Namanya kita, kalau kamu ada di sini, kamu menjaga saya, itu kamu bisa itu nanti dia ngasih kita. Ini saya sendiri, saya kan pernah ngontrak di daerah Kemantren lah itu waktu itu. Oke, terus. Nah di situ itu rumah saya di belakang itu setiap hari-hari tertentu itu bau singkong bakaran itu. Nah, kalau orang-orang kan ngomong itu kan gendruwo.
Terus waktu itu dimimpiin istri saya, dimimpiin itu gini, di situ ada orang besar tinggi bulunya banyak. Nah ketika dimimpiin itu tak suruh dia itu ke belakang malam Jumat, tak suruh dia ke belakang meditasi sama bawa minyak. Nah, ketika di situ dia terasa di situ ada, memang dia tak suruh ngomong, kamu boleh tinggal di sini, jangan ganggu, jangan saling mengganggu. Wes ibaratnya kamu di duniamu, aku di duniaku, dan istilahnya tak kei lah minyak iki, aku tuh ini minyak, aku adanya minyak dan lupa sudah. Nah selang 1 hari itu istri saya itu dagangannya laku gak sebaiknya gitu. Waktu itu 1 tas besar gini tuh baju itu laku semuanya. Nah itu 1 hari itu selama di situ laku tuh terus laku. Jadi per hari itu sampai baju itu sampai cari-cari kita dagangannya sampai habis lah. Itu memang pernah alami seperti itu. Tapi gak lama istri saya dipamiti itu, aku tak balik nang papanku, aku aslinya duduk di sini. Sudah dengar ya cerita dari Pak Mo, juga sudah dengar dari penjelasan Mas Reza. Mungkin dari kru ada yang mau pertanyaan, kira-kira ada tambahan pertanyaan atau enggak? Mungkin saya ke Pak Mo sih, kan Pak Mo kan ya sempat ya sudah agak keras sedikit ya, sudah vakum lah. Saat nanti mau bikin usaha lagi nggak Pak? Kalau yang di kuliner, mungkin kuliner yang berat ya, maksudnya makanan kayaknya enggak. Kenapa Pak? Sudah kerasa gimana? Memang banyak juga ya teman-teman atau siapa saudara lah. Memang kalau kuliner itu keseringan berhubungan seperti itu. Dengan maksudnya mistis ada, lah ya. Iya, ada hubungannya sama mistis. Jadi kalau usaha lain oke, tapi kalau kuliner kemungkinan tidak enggak. Dulu ya, karena itu banyak juga maksudnya kita cari usaha-usaha yang bidang lain seperti itu. Itu ya kata-kata dari Pak Mos ya teman-teman ya. Ini dari seorang narasumber sendiri, pelaku usaha, bahwa kalau kuliner selalu tidak akan jauh dari mistis. Kebanyakan ya? Karena gini, mungkin ya kita cuma asumsi. Kalau nggak dari tempatnya, mungkin dari pesaing atau dari apapun. Karena jadi faktornya banyak. Ya, dan kebanyakan, nggak semua, kebanyakan kecenderungan ada beberapa pelaku-pelaku kuliner itu untuk menyelesaikan masalahnya itu pasti berpikiran mistik seperti itu. Jadi itu ya, itu catatan untuk pesan episode kali ini. Jadi kalau mungkin ada teman atau siapapun kepingin di kuliner, ya jangan mengabaikan hal itu. Maksudnya nggak boleh takut, cuma itu juga jangan diabaikan. Bahwa mistis itu ada lah. Iya pasti ada. Apalagi kita kan di Jawa ya. Ya. Oke sih, kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih Pak Mos atas kedatangannya. Saya doakan semoga sukses selalu, sehat selalu, lancar rezeki ke depannya. Amin. Ya, siap. Mas saya juga terima kasih. Terus buat kalian juga selalu ingat berdoa sebelum memilih kuliner, karena kalian nggak pernah tahu di balik kata kuliner banyak terdapat sisi gelap yang kalian mungkin belum mengetahui. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya, bisa. Ya kayak apa ya, santai, gue lewat ada hilang deh. Paling ikut nanti. Kan biar ada temen. Memang lagi main itu pasti lebih gini ya, ketika orang head itu kan terbuka sesuatunya, terbuka karena istilahnya ada sesuatu yang keluar. Jadi kadang-kadang di head itu energi kita ya terkuras juga itu. Terus secara psikologi juga ngarani mood swing, jadi muncang kemana-mana. Kamu gak ada kerasa nggak sih? Ada yang datang. Kok saya gak kerasa apa-apa ya? Gak bukan. Tapi kamu kerasanya di kananmu apa di kirimu sih? Aku nggak ngerasa sih, cuma pas duduk di situ itu loh. Kayak rasanya nggak enak ada aku, makanya pindah ke sini.